Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman terkait analisis sumber pendanaan, leasing, dan hutang jangka panjang dalam penggandaan aktiva tetap. Eh, Rangkuman penelitian ini kami ambil dari jurnal yang dipublish oleh Safira Lestari Prambanan, Topo Wijono, dengan Sujanab dari Universitas Brawijaya. Dari analisis ini, kami mengambil studi kasus pada perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali. Untuk itu, mohon dapat disimak ya teman-teman. Nama saya Amelia Noviargia Tausik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan maksud tujuan dari jurnal analisis terkait sumber pendanaan, leasing, dan hutang jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap. Pada pendahuluan, perkembangan perekonomian menjadi penting karena mencangkup seluruh bidang usaha dan berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah daerah yang mencerminkan perkembangan ekonomi daerah tersebut. Perkembangan perekonomian menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi. Terjadinya pemenuhan kebutuhan tersebut ditandai banyaknya perusahaan yang berdiri dan berkembang untuk mencangkup kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Investasi merupakan penambahan modal dalam bentuk kekayaan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Secara umum, investasi dalam aktiva tetap adalah modal atau dana yang diinvestasikan ke dalam aktiva tetap dengan harapan dana atau modal tersebut dapat diterima kembali dalam kurun waktu relatif panjang. Untuk melakukan investasi, diperlukan penilaian investasi bertujuan untuk memberikan informasi terhadap prospek ke depan perusahaan. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut hubungan antara sumber pendanaan leasing dan hutang jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap. Studi kasus dilakukan pada perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali, sebuah perusahaan yang beroperasi di tengah dinamika industri yang berkompetitif dan berubah-ubah. Pentingnya pemilihan sumber pendanaan yang tepat terkait dengan pengadaan aktiva tetap tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan strategis yang mendalam. Keputusan perusahaan dalam memilih antara leasing dan hutang jangka panjang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan perusahaan, risiko finansial, dan kondisi pasar keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan yang diarahkan pada pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara sumber pendanaan leasing dan hutang jangka panjang dalam konteks pengadaan aktiva tetap. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pembahasan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya keuangan dalam konteks pengadaan aktiva tetap. Menurut Brigham dan Edhart 2013, keputusan pembiayaan dapat memiliki dampak signifikan pada nilai perusahaan. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana pemilihan sumber pendanaan, khususnya leasing dan hutang jangka panjang, dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas pengadaan aktiva tetap. Perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali suatu perusahaan industri dengan bidang produksi pembuatan batako, genteng, dan paving stone di Kota Malang yang berkembang pesat. Lokasi perusahaan terletak di Jalan S. Supriyadi 153A, Malang. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali telah memproduksi produknya untuk memenuhi permintaan pasar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Permintaan konsumen terus meningkat, namun perusahaan belum mampu untuk memenuhi seluruh permintaan konsumen dikarenakan perusahaan sering menolak permintaan konsumen. Penolakan konsumen tersebut dilakukan karena perusahaan mengalami kekurangan kendaraan untuk pengiriman barang, dan juga perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali memiliki 11 unit mesin dan 1 buah truk yang telah dimiliki selama 8 tahun. Kondisi mesin masih bisa untuk dipakai, namun ada mesin yang sudah mengalami kapasitas penurunan. Dalam hal ini, kapasitas produksi dapat dipinjam dan untuk memenuhi permintaan perusahaan ingin menambah 1 unit mesin pencetak paving hidrolis.
dan melakukan pengadaan 2 unit truk baru jenis quad diesel VFE 73 untuk mempermudah kelancaran operasional. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jenis kebutuhan dana dan analisis sumber pendanaan leasing. Perusahaan harus menyertakan dana pribadi sebagai uang muka sebesar 30% untuk leasing. Dan apabila perusahaan memiliki hutang jangka panjang, maka perusahaan diwajibkan menyertakan 25% dana pribadi dari kedua harga kebutuhan aset. Perusahaan Malang Indah Genteng Raja Wali memilih PT BTMU BRI Finance sebagai perusahaan leasing untuk pendanaan truk dan mesin. Total dana yang dibutuhkan adalah Rp606 juta dengan rincian Rp436 juta untuk truk dan Rp170 juta untuk mesin. Tingkat suku bunga leasing adalah 14% per tahun atau 1,167% per bulan, dengan tingkat pajak 12,5% dan periode lease selama 3 tahun. Informasi tambahan terkait pendanaan leasing yaitu angsuran bulanan untuk truk adalah Rp9.450.188 termasuk biaya administrasi yaitu Rp1.400.000 dan premi asuransi 2% dari Rp8.720.000. Sementara itu, angsuran bulanan untuk mesin adalah Rp3.684.706 dengan biaya administrasi Rp700.000 dan premi asuransi 2% dari Rp3.400.000. Tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas setelah pajak adalah 0,0083853875. Berdasarkan tingkat bunga hutang 11,50% dan tarif pajak badan usaha sebesar 25% dengan pengurangan 50% untuk laba bruto di bawah yaitu Rp4.800.000.000. Jenis kebutuhan dana dan analisis sumber pendanaan hutang jangka panjang. Perusahaan Malang Indah Genteng Raja Wali memilih Bank BRI sebagai kreditur untuk pendanaan hutang jangka panjang. Biaya provisi sebesar 1%, penyertaan dana modal 25%, dan premi asuransi 2%. Semuanya dibayarkan pada awal pinjaman. Total dana yang dibutuhkan untuk pendanaan hutang jangka panjang adalah Rp606 juta dengan rincian Rp436 juta untuk truk dan Rp170 juta untuk mesin. Tingkat suku bunga adalah 11,50% per tahun atau 0,95833% per bulan dengan nilai residu Rp87.200.000. Tingkat pajak yang digunakan adalah 12,5% dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun. Terkait informasi tambahan pendanaan hutang jangka panjang, angsuran bulanan untuk pendanaan truk adalah sebesar Rp10.783.147 dengan depresiasi truk sebesar Rp3.633.333 per bulan. Sedangkan untuk biaya provisi adalah Rp3.270.000 dan premi asuransi sebesar 2% dari Rp8.720.000. Untuk akumulasi depresiasi truk selama 3 tahun adalah sebesar Rp130.799.988. Sementara itu, angsuran bulanan untuk pendanaan mesin adalah sebesar Rp4.204.438 dengan depresiasi mesin sebesar Rp1.416.666 per bulan. Untuk biaya provisi sebesar Rp1.275.000 dan premi asuransi sebesar 2% dari total Rp3.400.000. Sedangkan untuk akumulasi depresiasi mesin selama 3 tahun adalah Rp50.999.976. Untuk tingkat diskonto untuk mendiskontokan arus kas setelah pajak sama dengan diskonto leasing yaitu 0,0083853.875. Perusahaan memutuskan untuk memilih sumber pendanaan yang menghasilkan present value cash outflow lebih kecil. Mengapa? Karena sebagian tindakan yang menguntungkan. Metode yang digunakan adalah perbandingan present value cash outflow antara leasing dan hutang jangka panjang. Berdasarkan perbandingan, total present value cash outflow
Untuk pengadaan kendaraan adalah sebesar Rp429.231.258 untuk leasing dan sebesar Rp424.073.130 untuk utang jangka panjang, dengan selisihnya sebesar Rp5.158.127. Sementara itu, untuk pengadaan mesin, total present value cash outflow adalah sebesar Rp167.520.775 untuk leasing dan sebesar Rp169.224.091 untuk hutang jangka panjang, dengan selisihnya yaitu sebesar Rp1.703.316. Penentuan alternatif sumber pendanaan. Selisih ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan angsuran, pajak, uang muka, dan penyertaan modal dari kedua sumber pendanaan. Oleh karena itu, perusahaan memilih alternatif hutang jangka panjang untuk pengadaan kendaraan karena dapat menghemat sebesar Rp5.158.127. Sementara itu, untuk pengadaan mesin, alternatif leasing dipilih karena present value cash outflow lebih rendah daripada hutang jangka panjang, dengan selisihnya yaitu sebesar Rp1.703.316. Meskipun selisih jumlah tersebut tidak signifikan, leasing dianggap memiliki nilai yang lebih baik. Dari presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis terkait sumber pendanaan leasing dan hutang jangka panjang dalam penggandaan aktiva tetap, khususnya pada perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali, dapat diambil kesimpulan yang pertama adalah pilihan sumber pendanaan. Dalam penggandaan kendaraan, alternatif hutang jangka panjang yang dipilih karena mampu menghemat present value cash outflow sebesar Rp5.158.127.000. Sedangkan untuk mesin, leasing menjadi pilihan karena present value cash outflow lebih rendah daripada hutang jangka panjang dengan selisih sebesar Rp1.703.316. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor pengaruh selisih atau perbedaan angsuran, pajak, uang muka, dan penyertaan modal menjadi faktor utama yang mempengaruhi selisih present value cash outflow antara leasing dan hutang jangka panjang. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, faktor dari keputusan strategis. Keputusan perusahaan dalam memilih sumber pendanaan harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian secara menyeluruh, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi present value cash outflow. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kiranya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi kelompok kami, mohon dapat dimaklumi. Selamat malam, terima kasih.